Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Maret 2024, hari Sabtu, pekan kedua masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Apollinaris Suwardi SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negara itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah padanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba
dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya padanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, di masa Prapaskah ini, hati dan jiwa kita kembali disegarkan oleh bacaan dari Injil Lukas. Hari ini ada dua hal yang akan kita refleksikan, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang dan anak yang hilang. Dalam bacaan ini, para pemungut cukai tidak suka dengan tindakan Yesus. Wajah mereka bersungut-sungut sekaligus menyindir Yesus yang menerima dan menempatkan pribadinya dengan orang berdosa. Karena hal demikian, Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka agar para pemungut cukai itu sadar akan diri mereka. Para pemungut cukai selalu menganggap dirinya sebagai orang yang benar dan menganggap Yesus sebagai orang bodoh. Selain itu, dalam kisah anak yang hilang, ada tiga tokoh yang menonjol. Pertama, anak sulung. Kedua, si anak bungsu. Dan ketiga, sang bapa dari kedua anak. Anak sulung adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Anak bungsu adalah gambaran orang-orang yang berdosa. Sedangkan bapa menggambarkan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, perlu diketahui bahwa pada zaman Yesus, para pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Roma. Apa yang disampaikan oleh para pemungut cukai sebenarnya mau mengungkapkan bahwa seseorang rabi atau pengajar firman Allah tidak boleh berkumpul dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Karena pada saat itu, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa untuk menjaga kemurnian mereka, seseorang tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa. Ia harus menjaga jarak dari mereka agar tidak tercemar. Namun, Yesus bukanlah orang yang seperti itu. Ia datang untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, mau mengungkapkan kedurhakaan seorang anak yang masih saja diterima oleh orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, pernah seorang ayah memberi kesaksian tentang anaknya. Ia menceritakan bahwa hanya karena masalah kecil, hubungan di antara mereka menjadi kurang harmonis. Bahkan, anaknya tersebut pernah memukulnya hingga berdarah. Namun, karena cintanya yang besar terhadap anaknya, ia tetap menerima dan terus berupaya untuk menyadarkan anaknya agar berlaku baik dan sopan terhadap orang lain, terkhususnya orang tua. Dari kisah ini, kita menjadi sadar bahwa senakal apapun anak tersebut,
orang tua tetap menganggapnya sebagai anak dan tidak pernah memusuhinya. Sama halnya dengan cinta yang digambarkan oleh seorang ayah dalam perumpamaan ini. Menjadi bukti bahwa sejahat-jahatnya tindakan anak tetap akan diterima. Memang tidaklah mudah dipahami secara rasional tentang cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Sekalipun anak-anak itu berlaku kurang ajar terhadap orang tua dan tidak peduli dengan orang tua, bahkan berani melawan hingga memukul orang tua. Saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, kita sebagai anak perlu menyadari bahwa kita ada sampai sekarang karena kedua orang tua kita. Mereka telah berjuang dan berusaha secara maksimal agar anaknya hidup dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Yang kita perlu sadari ialah bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita. Mereka rela bekerja siang malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan kebutuhan pribadi. Sebab tujuan mereka bekerja ialah membahagiakan anggota keluarga. Saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, orang tua sejatinya selalu mengasihi anak-anaknya dan menerima mereka dalam keadaan apapun. Mereka memberikan cinta kepada anaknya secara total dan tidak bersyarat. Sama halnya dengan Allah. Ia tetap mencintai manusia secara total dan penuh perhatian dan dalam kondisi apapun. Dan untuk kita sebagai anak, bersikap baiklah kepada orang lain, terkhususnya kedua orang tua kita sendiri. Sebab jika kita mampu mengasihi kedua orang tua, kita pun mampu mengasihi sesama kita. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.